Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fariska Amelia Putri dengan NIM 2186206037. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Pacitan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah manajemen kelas, yaitu artikel ilmiah yang berjudul Strategi Guru dalam Upaya Penanganan Siswa Down Syndrome pada Aktivitas Pembelajaran di Yayasan Al-Firdaus. Di sini saya melakukan presentasi berupa video yang nantinya berisi tentang studi kasus yang sudah saya lakukan. Untuk dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Ibu Tisnati. Untuk selanjutnya, marilah kita simak video berikut. Ya, kita masuk pada bagian pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Ya, pada bagian latar belakang ini ada 4 poin penting. Yang pertama yaitu anak berkebutuhan khusus, yang kedua Down Syndrome, yang ketiga pembelajaran anak Down Syndrome, dan yang keempat penanganan anak Down Syndrome dalam pembelajaran. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki kondisi fisik, emosional, mental, dan juga intelijensi yang berbeda dengan anak umumnya, serta memiliki kecerdasan atau bakat istimewa yang memerlukan bantuan khusus dalam pembelajaran atau sebuah kegiatan. Sehingga anak kebutuhan khusus itu harus mendapatkan perhatian lebih dari Bapak Ibu guru. Selanjutnya yaitu tentang anak Down Syndrome. Anak Down Syndrome merupakan salah satu anak ABK atau anak berkebutuhan khusus yang masuk dalam kategori tunagrahita. Anak Down Syndrome memiliki kondisi keterbelakangan fisik dan mental serta intelijensi yang disebabkan karena adanya abnormalitas dari kromosom. Yang pada umumnya anak-anak memiliki kromosom 21 dan pada anak ABK Down Syndrome memiliki kromosom ekstra atau lebih dari 21 sehingga menyebabkan keterbelakangan secara fisik dan mental. Pembelajaran anak Down Syndrome. Dalam proses pembelajaran, anak Down Syndrome memerlukan berbagai bantuan media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga mampu meningkatkan kreativitas dalam penggunaan kosakata atau untuk menyesuaikan kondisi anak. Selanjutnya yaitu tentang penanganan anak Down Syndrome dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak Down Syndrome harus mendapatkan penanganan yang lebih dari anak-anak lainnya sehingga guru harus secara individual membimbing anak Down Syndrome atau anak berkebutuhan khusus dengan telaten dan teliti serta sabar, seperti itu. Ya, pada poin selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan masalah. Pada rumusan masalah dan tujuan masalah ini hampir sama, yaitu tentang yang pertama, apakah yang dimaksud anak Down Syndrome? Maka tujuan masalahnya yaitu pengertian dari anak Down Syndrome sendiri. Untuk yang kedua, bagaimana karakteristik anak Down Syndrome? Untuk karakteristik anak Down Syndrome nanti akan dijelaskan juga di tujuan, seperti itu. Untuk yang ketiga, bagaimana pendekatan guru dalam pembelajaran dengan anak Down Syndrome. Yang keempat, bagaimana hambatan dalam penanganan anak Down Syndrome. Yang kelima, apakah hasil setelah dilakukan pendekatan pada anak Down Syndrome. Jadi di sini nanti akan membahas tentang rumusan masalah tersebut. Untuk ini tujuan penelitiannya. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Dalam metode penelitian ini ada 4 poin penting. Yang pertama, jenis dan pendekatan. Yang kedua, sumber data penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Dan yang keempat, teknik keabsahan data. Ya, pada poin ini yaitu jenis dan pendekatan. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang akan digunakan untuk membuat artikel, sehingga narasumber yang diwawancarai dapat dengan mudah memahami apa yang diberikan oleh pewawancara. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Studi kasus ini dilakukan di Yayasan Al-Firdaus, tepatnya di Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Waktunya dilakukan dari tanggal 9 sampai 19 Juni. Ini mulai dari pengumpulan data dan observasi serta penyusunan artikel. Selanjutnya yaitu tentang sumber data penelitian.
Sumber data penelitian ini ada 2 poin, yaitu subjek penelitian dan kedua objek penelitian. Subjek penelitiannya yaitu Ketua Yayasan Al-Firdaus dan yang kedua guru di Yayasan Al-Firdaus. Selanjutnya untuk objek penelitian ada siswa Down Syndrome di Yayasan Al-Firdaus dan strategi penanganan anak Down Syndrome. Poin selanjutnya yaitu teknik pengumpulan dan keabsahan data. Teknik pengumpulan data di sini menggunakan 3, yaitu pertama wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Untuk teknik keabsahan data sendiri menggunakan triangulasi sumber yang digunakan untuk melakukan pengecekan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang telah dicari. Seperti itu. Ya, pada poin selanjutnya yaitu bab 3, hasil dan pembahasan. Di sini saya akan membahas 5 poin penting dari tujuan dan rumusan masalah yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu anak Down Syndrome di Yayasan Al-Firdaus. Yang kedua, karakteristik anak Down Syndrome di Yayasan Al-Firdaus. Yang ketiga, strategi guru untuk menangani anak Down Syndrome dalam pembelajaran di Yayasan Al-Firdaus. Yang keempat, hambatan guru dalam menangani anak Down Syndrome. Dan yang terakhir, hasil setelah dilakukan pendekatan pada anak Down Syndrome. Langsung saja. Ya, bisa dilihat pada gambar, ini merupakan anak Down Syndrome yang berada di Yayasan Al-Firdaus. Di Yayasan Al-Firdaus ini, anak Down Syndrome mendapatkan perhatian khusus dari guru di sana, baik dalam pembelajaran maupun pembiasaan karakter, sehingga anak Down Syndrome tetap mampu melakukan kegiatan atau aktivitas seperti anak normal lainnya meski memiliki keterbelakangan, dan kadang itu ya terjadi gejala-gejala yang seperti yang dialami oleh anak Down Syndrome sendiri. Ya, untuk selanjutnya yaitu tentang karakteristik anak Down Syndrome di Yayasan Al-Firdaus. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki karakteristik dan kepribadian yang berbeda dengan anak normal pada umumnya, termasuk dari anak Down Syndrome. Di Yayasan Al-Firdaus terdapat beberapa karakteristik mental anak Down Syndrome. Hal ini dikarenakan anak Down Syndrome memiliki tingkatan kelainan di antaranya ringan, sedang, dan berat. Untuk penjelasannya, yang pertama yaitu anak Down Syndrome ringan. Anak Down Syndrome yang memiliki kategori ringan akan mencapai tingkat kecerdasan pada usia 16 tahun, yang tingkat kecerdasannya akan setara dengan anak normal usia 12 tahun. Selanjutnya, untuk anak Down Syndrome sedang, pada tipe ini anak akan memiliki kemampuan berpikir saat dewasa dan setara dengan anak berusia 7 tahun. Mereka hampir mampu mengikuti kegiatan akademik, namun masih bisa dilatih dengan merawat diri dan melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk anak Down Syndrome berat, pada tipe ini akan mencapai tingkat berpikir yang setara kecerdasannya pada anak usia normal 3 atau 4 tahun saat berusia dewasa. Mereka tidak mampu untuk merawat diri, tidak lancar berbicara, bahkan tidak mengenal bahaya. Mereka membutuhkan pertolongan dan bantuan orang lain seumur hidupnya. Selanjutnya, untuk karakteristik anak Down Syndrome secara fisik. Ada yang pertama, bentuk wajah. Bentuk wajah yang khas dengan bentuk celah mata miring, sipit, jarak mata yang berjauhan, dan hidung yang kecil, dan rata-rata ukuran telinganya juga kecil. Terus untuk telapak tangannya, bentuk tangan ini memiliki jari-jari yang pendek dan ruas jarinya ada yang juga 2. Terus untuk bentuk badan tubuh, tinggi tubuh anak Down Syndrome umumnya pendek dan gempal sehingga gemuk. Tapi tidak semua anak yang gemuk dan pendek itu termasuk anak Down Syndrome. Mereka, anak Down Syndrome ini memiliki keterbelakangan mental juga dan juga fisik. Nah, untuk hal mental dan intelijensi, anak Down Syndrome sangat terlihat jelas karena mereka memiliki IQ sekitar 30-70 yang jelas jauh dari rata-rata, seperti yang sudah saya tulis di PPT, seperti itu. Untuk poin selanjutnya yaitu strategi guru untuk menangani anak Down Syndrome dalam pembelajaran di Yayasan Al-Firdaus. Cara belajar anak Down Syndrome disesuaikan dengan tingkatan klasifikasi dari mental anak tersebut, di mana tingkatan tersebut menggambarkan batasan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anak. Jadi, dalam umur anak Down Syndrome ini tidak bisa disesuaikan dengan usia atau angka seperti umur 7 tahun, seperti itu, tapi disesuaikan dengan umur mental anak. Di Yayasan Al-Firdaus ini juga diterapkan meskipun di sana menerapkan sistem sekolah dasar seperti umumnya, namun anak Down Syndrome tidak
bisa dituntut mampu seperti anak pada umumnya. Hal ini dikarenakan keterbelakangan mental anak Down syndrome. Sesuai dengan hasil penelitian yang saya lakukan, anak Down syndrome dalam melakukan pembelajaran menggunakan berbagai media konkret sehingga anak Down syndrome mampu menangkap apa yang telah disampaikan oleh guru, seperti pada gambar yang pertama. Pada poin selanjutnya yaitu tentang hambatan guru dalam menangani anak Down syndrome. Dalam upaya penanganan anak Down syndrome yang ada di Yayasan Al-Firdaus, guru-guru tentunya memiliki kendala atau hambatan, di antaranya yang pertama, kemampuan siswa Down syndrome dalam berkomunikasi yang kurang baik dengan gurunya maupun teman-temannya. Anak Down syndrome tidak memahami apa yang disampaikan oleh gurunya, dan ada juga yang tiba-tiba menangis dan menjerit. Tak jarang ada yang mencium dan memeluk. Hal ini tergolong wajar terjadi pada anak berkebutuhan khusus. Ini merupakan bentuk respon anak yang diberikan saat mereka tidak mampu mengungkapkan apa yang ingin mereka sampaikan, sehingga penyampaiannya melalui perilaku dan berbagai gerakan tubuh. Anak Down syndrome juga memiliki kecenderungan kepekaan batin yang sangat kuat, sehingga ketika penanganan ada sesuatu yang dirasa kurang baik, maka anak Down syndrome akan langsung memberikan respon yang kurang baik pula. Begitupun sebaliknya. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, ketua yayasan dan guru menyatakan bahwa hambatan semacam ini tidak perlu disikapi dengan takut dan emosi. Justru, kita harus tetap sabar dan lebih mengerti kondisi serta keadaan emosi pada anak Down syndrome, sehingga anak merasa bahwa kehadirannya dihargai oleh orang di sekitarnya. Selanjutnya yaitu tentang hasil setelah dilakukan pendekatan guru dengan anak Down syndrome. Pendekatan yang dilakukan oleh guru dan ketua yayasan, dan tak lupa dukungan dari orang tua, anak Down syndrome akan mengalami perubahan secara signifikan, mulai dari mental, emosi, dan kemandirian, serta karakter diri pada anak Down syndrome. Selain itu, anak Down syndrome juga akan mengalami peningkatan terutama pada mental, karena anak Down syndrome akan merasa kehadirannya dihargai oleh orang sekitar dan mereka akan lebih percaya diri dan tidak canggung. Nah, dapat dilihat pada gambar. Ini merupakan respon baik dari anak Down syndrome yang dilakukan kepada kita saat observasi yang dilakukan pada 9 Juli yang lalu. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan melalui studi kasus di Yayasan Al-Firdaus, maka disimpulkan bahwa yang pertama, Down syndrome merupakan salah satu bagian dari anak tunagrahita. Down syndrome juga merupakan suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental pada anak yang disebabkan karena abnormalitas perkembangan kromosom. Yang kedua, karakteristik anak Down syndrome pada bagian fisik, khususnya alat ucap yang kurang sempurna baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi proses berbahasa siswa Down syndrome. Yang ketiga, strategi guru dalam menangani anak Down syndrome dalam menyampaikan materi pembelajaran menggunakan berbagai media, kartu kata, gambar, pendekatan individual, dan melakukan terapi serta pengobatan khusus. Yang keempat, hambatan guru dalam menangani anak Down syndrome adalah kemampuan siswa Down syndrome dalam berkomunikasi baik dengan gurunya maupun teman-temannya yang tidak begitu bagus. Kadang apa yang dikatakan oleh guru kepada siswa Down syndrome ini hanya diam saja karena tidak memahami apa yang dikatakan oleh gurunya. Yang kelima, hasil setelah dilakukan pendekatan guru dengan anak Down syndrome adalah adanya perubahan pada diri anak dalam kegiatan pembelajaran, dan anak Down syndrome menjadi merasa lebih dihargai dengan adanya bantuan yang dilakukan oleh guru. Untuk sarannya sendiri kepada guru dan ketua yayasan yang ada di Al-Firdaus, semoga mereka tetap sabar dan teliti serta lebih telaten lagi dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Tentunya pada poin terakhir ini ada daftar pustaka.
Selanjutnya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Uriptis Ngati selaku dosen mata kuliah manajemen kelas yang telah membimbing saya dalam penyusunan artikel ilmiah ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru di Yayasan Al-Firdaus yang sudah memberikan kesempatan saya untuk melakukan observasi dan menggali informasi tentang anak Down syndrome yang ada di sana. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah mendukung saya dalam pembuatan video ini. Dan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.